Pernahkah Anda merasa bahwa sejauh apapun Anda mencoba bersembunyi di balik kesunyian, alam semesta selalu memiliki cara untuk menyeret Anda ke atas panggung utama? Jika getaran pesan ini menyentuh relung jiwamu, tandai keberadaanmu dengan menyukai narasi ini, dan mari kita jalin ikatan spiritual yang lebih dalam dengan berlangganan serta bergabung dalam lingkaran keanggotaan kita. Anda memancarkan kehadiran Anda bukan karena haus akan perhatian yang murahan, bukan pula karena Anda melemparkan sesuatu ke luar sana sambil berharap ada yang tersangkut. Anda berhasil masuk ke dalam radar kehidupan karena alam semesta tidak lagi membiarkan Anda terus tersembunyi. Frekuensi yang telah Anda pancarkan selama bertahun-tahun dalam diam, akhirnya mengunci penerima yang tepat. Radar sejati tidak pernah berburu suara bising yang dangkal. Ia mengabaikan sinyal-sinyal yang hanya berteriak mencari perhatian di tengah kerumunan, dan memilih menunggu sesuatu yang murni dan otentik melintas di jalurnya. Lalu, ketika Anda akhirnya membuat pergerakan, saat siapa diri Anda yang sesungguhnya bergeser dari rahasia sunyi menjadi kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan oleh dunia, segalanya berubah seketika. Setiap panggung menyala, setiap sistem berguncang. Siapapun yang pernah merasa telah sepenuhnya memahami Anda, mendadak sadar bahwa mereka telah membaca buku yang salah selama ini. Inilah yang sebenarnya terjadi. Ketika jati diri Anda menghantam dunia, itu tidak sekadar menjadi tren. Itu tidak tersebar seperti konten viral biasa yang mudah dilupakan. Itu adalah sebuah ledakan dahsyat. Sebuah ledakan murni, namun bukan jenis yang menyisakan asap dan puing-puing kehancuran, melainkan jenis ledakan yang menghadirkan kejelasan mutlak. Sebuah goncangan jiwa yang memaksa setiap orang yang pernah meremehkan Anda untuk duduk diam dan menatap betapa fatalnya kekeliruan kalkulasi mereka sendiri. Sebab ketika Anda akhirnya membuka tabir jati diri, setelah bertahun-tahun membiarkan orang lain memproyeksikan batas-batas kerdil mereka kepada Anda, gelombang kejutnya tidak hanya melintasi layar mereka. Gelombang itu menggetarkan sistem saraf mereka. Itu merombak total cara mereka memandang Anda, sekaligus memaksa mereka mempertanyakan kembali siapa diri mereka sebenarnya. Dan itulah bagian yang paling sulit mereka cerna. Itulah hal yang membuat mereka terjaga di malam hari. Mereka sungguh-sungguh mengira tahu luar dalam tentang Anda. Mereka pikir mereka telah mengategorikan Anda, memberi label rapi, dan menyimpan nama Anda di laci berdebu yang tidak pernah mereka berniat buka kembali. Selama ini Anda selalu ditempatkan sebagai sosok yang tenang, sosok yang menghindari konflik, yang membiarkan mereka bicara melangkahi Anda dan memberi Anda peran pendukung yang nyaman dalam hidup mereka demi menjaga kedamaian mereka sendiri. Tentu saja secara alami mereka membangun narasi tentang Anda yang membuat kerdilnya diri mereka sendiri terasa lebih mudah untuk dijalani. Lalu Anda menarik tirai itu dan semua yang pernah mereka klaim tentang Anda seketika menjadi bukti kelemahan mereka sendiri. Bukan karena Anda sibuk membuktikan bahwa mereka salah, tidak. Itu terjadi semata-mata karena kebenaran tentang siapa diri Anda begitu kokoh, begitu berakar dalam, hingga teori-teori rapuh yang mereka buat runtuh seketika di bawah bobotnya. Inilah kebenaran yang tidak akan pernah sanggup mereka akui kepada diri mereka sendiri. Mereka selalu merasakan bahwa Anda berbeda. Mereka merasakannya bahkan sebelum Anda menyadarinya sendiri. Itulah alasan mengapa mereka bereaksi seperti itu. Manusia hanya menyerang apa yang secara bawah sadar mereka anggap sebagai ancaman. Mereka tidak akan membuang waktu menggunjingkan orang-orang yang tidak mengusik zona nyaman mereka. Setiap ejekan dan sindiran yang dialamatkan kepada Anda hanyalah kepanikan yang terbungkus tipis. Setiap penolakan bersumber dari ketakutan mendalam bahwa Anda mungkin benar-benar merupakan sosok perkasanya yang selama ini secara rahasia mereka curigai. Mereka telah melihat kilasan kekuatan murni dalam diri Anda jauh sebelum Anda melangkah ke dalam cahaya. Mereka merasakan energi liar dalam diri Anda yang tidak bisa mereka kendalikan, tidak bisa mereka tebak,
dan tidak bisa mereka manipulasi. Jadi, alih-alih merayakannya, mereka mencoba menguburnya hidup-hidup. Namun, Anda tidak akan pernah bisa mengubur sesuatu yang memang ditakdirkan untuk bangkit. Coba renungkan kembali momen ketika identitas sejati Anda akhirnya menembus batas. Bukan versi bersolek yang Anda tampilkan dalam acara sosial, makan malam keluarga, atau wawancara kerja. Tetapi diri Anda yang sesungguhnya. Versi yang Anda simpan rapat-rapat karena Anda tidak yakin dunia siap menerimanya. Versi yang Anda jaga di sudut jiwa yang paling dalam dan sunyi karena melepaskannya terasa begitu menakutkan, rentan, dan tak bisa ditarik kembali. Dan ketika momen itu akhirnya terjadi, ia berdiri abadi di luar sana. Keheningan yang menyertainya adalah suara terkeras yang pernah Anda alami dalam hidup. Bukan jenis hening yang lahir dari ketidakpedulian. Sama sekali bukan. Itu adalah keheningan berat yang lahir dari rasa terkejut dan penataan ulang jiwa. Suara dari orang-orang yang secara putus asa berusaha menyelaraskan sosok yang mereka pikir mereka kenal dengan individu perkasa yang kini berdiri tepat di hadapan mereka. Keheningan itu membocorkan segalanya kepada Anda. Itu membuktikan bahwa setiap label yang mereka paksakan pada Anda adalah kebohongan mutlak. Itu menunjukkan bahwa setiap atap pembatas yang coba mereka pasang di atas Anda hanyalah cerminan dari batas diri mereka sendiri yang sempit. Dan itu menegaskan bahwa begitu kebenaran Anda terhirup udara bebas, Anda menjadi sebuah kekuatan yang tak bisa lagi mereka pandang sebelah mata. Namun, disinilah letak hal yang paling menarik. Ketika orang-orang berbicara tentang kalangan elit yang menginginkan Anda masuk ke dalam lingkaran mereka, ini bukan tentang perkumpulan rahasia dengan simbol-simbol aneh atau ritual gelap. Ini adalah tentang pengakuan tak terbantahkan yang terjadi ketika Anda telah membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa Anda tidak bisa dikurung. Elit, apapun arti istilah itu bagi Anda, hanyalah kumpulan orang-orang yang benar-benar memahami arti kekuatan sejati. Mereka tahu bahwa kekuatan itu nyata dan potensi murni adalah mata uangnya sendiri. Dan ketika identitas sejati Anda akhirnya mencuat ke permukaan, mereka memperhatikan. Bukan karena Anda mengemis perhatian mereka, bukan karena Anda bersandiwara di hadapan mereka, melainkan karena Anda telah menjadi sosok yang mustahil untuk diabaikan. Seluruh frekuensi jiwa Anda telah bergeser. Tiba-tiba, orang-orang yang bertugas mengamati pergeseran itu tidak mampu lagi memalingkan pandangan. Mereka menginginkan Anda di lingkaran mereka karena Anda telah menunjukkan sesuatu yang jarang sekali mereka lihat di dunia ini. Anda menunjukkan kepada mereka seseorang yang menolak secara tegas untuk dikotakkan oleh keterbatasan orang lain. Anda menunjukkan seseorang yang bertahan dari keraguan, mengibaskan penolakan, selamat dari sabotase sunyi, dan tetap muncul sebagai sosok yang memang ditakdirkan untuk Anda menjadi. Dan itu bukan sekadar keberuntungan, itu bukan kebetulan belaka, itu adalah arsitektur jiwa yang murni. Anda membangun versi diri ini secara diam-diam dalam kegelapan, jauh dari kebisingan para pengkritik yang coba merobohkan niat Anda. Anda melindungi evolusi pribadi Anda dari mata-mata yang salah. Anda membiarkan mereka mengira Anda kecil dan tak berdaya. Karena Anda paham betul bahwa pertumbuhan yang langgeng terjadi di bawah tanah. Seperti benih yang diam-diam menancapkan akarnya dengan kuat. Dan ketika Anda akhirnya melangkah keluar ke dalam cahaya, itu begitu berkilau, begitu utuh, dan begitu tak tergoyahkan hingga menghancurkan kepura-puraan mereka. Pernahkah Anda mengamati bagaimana perilaku orang-orang ketika tiba-tiba dihadapkan pada kebenaran yang tidak siap mereka terima? Mereka sebenarnya tidak marah pada kebenaran itu sendiri. Mereka murka pada diri mereka sendiri karena telah menjadi buta. Mereka memutar ulang setiap interaksi di kepala mereka. Setiap kali mereka berbicara meremehkan Anda, setiap kali mereka memutar bola mata, setiap kali mereka memandang sebelah mata ucapan Anda yang sebenarnya memiliki bobot mendalam, mereka menoleh ke belakang dan akhirnya melihat semua tanda peringatan yang mereka lewatkan. Dan penyesalan itu menyesakan. Bukan karena mereka mendadak peduli pada perasaan Anda,
melainkan karena mereka sangat peduli untuk melindungi ego mereka sendiri. Narasi yang mereka bangun untuk menopang citra diri mereka telah hancur berkeping-keping, dan kini mereka berdiri di atas puing-puing itu, berusaha keras menyatukan kembali sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangun sejak awal. Pengungkapan jati diri Anda tidak hanya membongkar siapa Anda sebenarnya, tetapi juga menelanjangi siapa mereka sesungguhnya. Itu memamerkan ketidakmampuan total mereka untuk melihat melampaui permukaan. Itu menelanjangi ketakutan mendalam mereka terhadap orang-orang yang menolak untuk dikendalikan. Itu mengupas kecemburuan picik mereka yang terbungkus rapi sebagai kritik yang membangun. Dan kini mereka berada dalam kepanikan total. Sebagian dari mereka mencoba mendekati Anda sekarang, berpura-pura seolah-olah mereka telah mendukung Anda sejak awal. Mereka mengirimkan pesan-pesan yang terasa sangat hampa. Mereka bermunculan di ruang-ruang yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya. Mereka berburu kedekatan. Mereka menginginkan akses, bukan karena mereka mendadak menghargai Anda sebagai individu, melainkan karena mereka secara emosional haus akan serpihan dari apa yang kini Anda wakili. Mereka ingin menumpang pada energi berat yang Anda bawa. Mereka ingin menyombongkan diri bahwa mereka mengenal Anda sejak dulu. Melihatnya memang menyedihkan, namun hal itu sangat bisa ditebak. Di sisi lain, ada mereka yang memilih bungkam sepenuhnya. Mereka yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada anggukan pengakuan, hanya keheningan total. Keheningan itu berbicara jauh lebih keras daripada apapun yang bisa mereka katakan. Itu adalah suara seseorang yang harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka sepenuhnya salah, dipadu dengan ketidakdewasaan emosional untuk mengakunya. Itu adalah suara pikiran yang berusaha memproses realitas yang meremukkan pandangan dunianya. Mereka benar-benar tidak tahu harus merespons apa, karena merespons berarti mengakui bahwa mereka salah menilai Anda sejak awal. Maka mereka menarik ekor mereka dan mundur. Mereka melenyapkan diri ke latar belakang, berharap Anda tidak menyadari ketidakhadiran mereka, namun Anda melihat menembusnya dan Anda memahami persis makna di balik hilangnya mereka. Inilah yang perlu Anda pahami secara mendalam tentang keberadaan Anda di radar kehidupan. Ini sama sekali bukan tentang dilihat hanya demi mendapatkan penonton. Ini sepenuhnya tentang dilihat agar Anda akhirnya bisa dipahami. Dan ada perbedaan raksasa di sana. Ketika orang-orang memandang Anda dan akhirnya melihat siapa Anda sesungguhnya, mereka akan secara alami menyelaraskan diri dengan energi Anda atau hanyut menjauh. Tidak ada jalan tengah. Mereka yang bertahan adalah mereka yang memang ditakdirkan berada di sisi Anda. Mereka yang pergi pada dasarnya tidak pernah benar-benar ada dalam arti yang sesungguhnya. Itulah hadiah luar biasa dari sebuah pengungkapan sejati. Ia mengikis kepalsuan dan menyisakan hanya apa yang nyata. Ia membawa fokus yang jernih dan menyederhanakan segalanya. Hidup terasa jauh lebih ringan karena Anda tidak lagi menyeret beban melelahkan dari berpura-pura menjadi orang lain. Kini, renungkan secara mendalam apa artinya ketika kalangan elite ingin menarik Anda ke dalam lingkaran mereka. Ini berarti seluruh eksistensi Anda telah bergeser ke tingkat yang tidak bisa lagi diabaikan. Ini berarti para pemegang kendali yang mengamati kekuatan sejati, pengaruh nyata, dan pergerakan kultural otentik telah secara resmi mencatat nama Anda. Dan itu tidak terjadi karena Anda mengamuk, berlagak agresif, atau mengemis panggung. Itu terjadi karena Anda sepenuhnya nyata. Di dalam budaya yang tenggelam oleh kepalsuan dan citra yang direkayasa secara ketat, keaslian adalah komoditas paling langka di muka bumi. Mereka menginginkan Anda masuk karena mereka menyadari bahwa seseorang yang mampu selamat dari proses pembentukan diri yang kejam, seseorang yang sanggup menahan hantaman keraguan, kesendirian, dan salah penilaian,
adalah seseorang yang sanggup menangani apapun yang akan datang berikutnya. Mereka tidak sekadar memberi Anda kursi kosong di meja mereka. Mereka mengakui bahwa Anda telah membangun meja terpisah milik Anda sendiri, dan kini mereka hanya ingin berada dekat dengannya. Itulah yang terjadi tepat di detik Anda berhenti bersembunyi. Anda bertransformasi dari seseorang yang mudah dilewati oleh kerumunan menjadi sebuah kekuatan alam yang tidak bisa berhenti diamati oleh orang-orang. Dan sejujurnya, itu terasa cukup mengejutkan pada awalnya karena Anda tidak terbiasa menarik perhatian murni semacam itu. Anda terbiasa melebur ke latar belakang. Anda terbiasa mengecilkan diri agar orang lain bisa mengambil seluruh oksigen di dalam ruangan. Namun, alam semesta memiliki cara yang unik untuk mendorong Anda tepat ke peran utama yang memang seharusnya Anda duduki. Dan begitu Anda mengambil posisi itu, tidak ada lagi opsi untuk mundur. Anda tidak bisa tidak melihat apa yang telah menjadi wujud baru Anda. Anda tidak bisa melupakan kebenaran mendalam yang telah Anda bongkar tentang diri Anda sendiri. Radar itu kini berdegung, sinyalnya memancar kuat dan jernih, dan orang-orang yang benar-benar bernilai sedang memperhatikan dengan saksama. Namun, mari kita jujur tentang harga yang harus dibayar untuk semua ini. Anda tidak akan pernah melangkah ke radar itu tanpa berjalan melewati ujian yang membakar terlebih dahulu. Anda tidak dapat mengungkap identitas sejati Anda tanpa harus mengubur versi diri Anda yang lebih lama dan lebih lemah di sepanjang jalan. Dan Anda tentu tidak akan mencapai pilar ini tanpa merangkak melintasi api keraguan, penolakan, dan bisikan tak bertepi yang mengatakan bahwa Anda tidak cukup. Namun api itu ada bukan tanpa alasan. Api itu bertindak sebagai pemurni jiwa Anda. Ia membakar habis segala sesuatu yang bukan diri Anda yang otentik. Ia mengupas Anda hingga ke inti karakter yang paling murni, versi yang cukup kuat untuk menopang beban berada di radar kehidupan, versi yang tidak akan goyah di bawah ekspektasi berat orang lain, versi yang menyadari bahwa kalangan elite tidak menginginkan Anda karena Anda mudah diatur, melainkan karena Anda tidak dapat diragukan, tidak dapat digoyahkan, dan sepenuhnya nyata. Bayangkan skenario ini. Bayangkan Anda berjalan sepanjang hidup dengan membawa sebuah koper yang terkunci rapat. Orang-orang biasa mengejeknya. Mereka tertawa dan mengklaim koper itu pasti kosong melompong. Mereka bersumpah Anda hanya membesar-besarkan diri tanpa alasan. Mereka bilang tidak ada apapun di dalamnya yang berharga untuk dilindungi. Dan Anda membiarkan mereka tertawa. Karena Anda selalu tahu koper itu tidak pernah ditujukan untuk mereka. Koper itu diperuntukkan bagi momen yang sangat spesifik ketika Anda akhirnya membuka kuncinya. Koper itu sepenuhnya diperuntukkan bagi Anda. Dan ketika Anda akhirnya melakukannya, ketika isinya terhampar di udara terbuka, itu bukan hanya mengagumkan, itu meremukkan mereka. Itu membuktikan bahwa setiap asumsi yang mereka buat tentang Anda adalah salah besar. Itu membuktikan bahwa masa-masa hening Anda adalah sebuah strategi yang diperhitungkan, bukan tanda kelemahan. Itu membuktikan bahwa penahanan diri Anda bersumber dari kekuatan yang tenang, bukan ketakutan. Kini lihat mereka berdiri di sana dengan rahang ternganga, berusaha keras memahami bagaimana mereka bisa melewatkan tanda-tandanya. Itulah kekuatan dari sebuah pengungkapan sejati. Ia memaksa orang-orang untuk menatap kebutaan mereka sendiri, tepat di depan wajah mereka. Ia mendorong mereka untuk mempertanyakan mengapa mereka begitu tidak mampu melihat apa yang sebenarnya duduk tepat di hadapan mereka selama ini. Jawabannya sangat sederhana. Mereka memang menolak untuk melihatnya. Membiarkan diri mereka melihat kebenaran akan memaksa mereka mengakui bahwa Anda jauh lebih kuat dari apa yang pernah mereka sanggup kendalikan.
Melihatnya akan memaksa mereka menghadapi batas diri mereka yang sempit. Mengakui kebenaran akan memaksa mereka menciutkan ego raksasa mereka demi memberi ruang bagi realitas Anda. Dan mereka tidak memiliki keberanian untuk itu. Jadi mereka mencoret Anda. Mereka menempelkan label-label yang nyaman pada Anda. Mereka mencoba setiap trik dalam buku untuk menjaga Anda tetap kecil. Namun kini, ketika Anda berdiri tegak dalam kekuatan mutlak Anda, mereka ditinggalkan tanpa apa-apa selain penyesalan dan kesadaran yang tidak nyaman bahwa Anda tidak pernah menjadi milik mereka untuk dikendalikan. Ada lapisan lain yang perlu dipertimbangkan. Kalangan elit tidak menarik Anda hanya karena apa yang berhasil Anda capai sejauh ini. Mereka menginginkan Anda di sana karena apa yang akan Anda lepaskan berikutnya. Mereka dapat membaca trajektori Anda. Mereka merasakan gelombang momentum yang sedang terbangun. Mereka memahami bahwa seseorang yang telah selamat dari ujian berat yang pernah Anda hadapi dan muncul di sisi lain dengan kejelasan mutlak serta tujuan membara adalah seseorang yang akan mendikte kemana arah masa depan. Mereka tidak terlalu peduli dengan rekam jejak masa lalu Anda. Tentu, mereka menganggapnya cukup menarik. Namun lebih dari apapun, mereka terobsesi dengan kapasitas Anda yang tidak memiliki atap. Mereka cukup cerdas untuk menyadari bahwa pengungkapan besar Anda barulah babak pembuka. Versi diri Anda yang baru saja mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh penjuru hanyalah pemanasan. Di bawah permukaan, ada reservoir tanpa batas yang belum tersentuh. Selalu ada hal yang lebih besar. Apakah Anda ingin tahu bagian yang paling berbahaya dari identitas Anda? Itu bukanlah apa yang telah Anda tampilkan ke publik. Itu adalah segala sesuatu yang secara sengaja masih Anda sembunyikan. Mereka gemetar ketakutan karena mereka sadar bahwa pengungkapan Anda kemarin bahkan belum memperlihatkan seluruh gambaran. Itu hanyalah sekelumit kecil. Sebuah pelepasan yang terukur dan terkendali. Hanya batas minimum yang mampu Anda izinkan untuk mereka lihat. Dan bahkan kilasan kecil itu sudah terlalu berat untuk mereka proses. Lalu apa yang terjadi ketika Anda memutuskan untuk menunjukkan lebih banyak lagi? Apa yang terjadi ketika Anda mengupas lapisan berikutnya? Apa yang terjadi ketika misteri itu justru makin mendalam dan bukannya terpecahkan dengan rapi? Itulah pikiran yang membuat mereka tidak bisa tidur di malam hari. Itulah akar ketakutan yang bahkan tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Mereka tidak memiliki cetak biru untuk kekuatan Anda. Mereka sama sekali tidak tahu di mana letak batas kemampuan Anda yang sebenarnya. Dan ketidakmampuan total untuk mengendalikan narasi itu membuat mereka merasa sepenuhnya tak berdaya. Lihat saja bagaimana orang-orang di sekitar Anda mendadak mengubah nada bicara mereka. Mereka yang dulu biasa mengibaskan Anda, kini rela melakukan apa saja demi memenangkan persetujuan Anda. Mereka yang dulu biasa memotong pembicaraan Anda di tengah kalimat, kini menggantungkan harapan pada setiap kata yang keluar dari mulut Anda dengan perhatian yang berlebihan dan putus asa. Mereka yang dulu berpura-pura Anda tidak ada, mendadak menciptakan berbagai alasan hanya untuk berputar di orbit Anda. Sejujurnya, itu adalah pemandangan yang layak disaksikan, bukan karena Anda masih membutuhkan validasi dari mereka, melainkan karena itu menjadi bukti hidup bahwa Anda benar sejak awal. Kehadiran Anda saja telah menyeimbangkan kembali seluruh ruangan. Anda bukan lagi peran figuran yang terlupakan dalam film mereka. Anda adalah acara utamanya, karakter utama yang tidak tertandingi, dan mereka tidak tahu bagaimana memproses pergeseran itu. Jadi mereka tersandung pada kata-kata mereka sendiri. Mereka melakukan kompensasi berlebihan secara gila-gilaan. Mereka mencoba dengan putus asa untuk merebut kembali dinamika lama yang dulu mereka pegang atas Anda. Namun kapal itu telah berlayar. Anda telah sepenuhnya tumbuh melampaui mereka, dan mereka merasakannya hingga ke sumsum tulang mereka.